Aku sih pokoknya dari awal aku punya anak pertama itu udah challenging banget. Apalagi waktu aku punya anak pertama, waktu itu zamannya belum sosial media tuh. Jadi bener-bener bingung banget mau cari informasi mengenai perkembangan anak, gimana caranya jadi ibu gitu ya. Itu susah banget. Makanya aku punya keinginan untuk sharing itu tinggi banget karena aku tahu banget cuma karena teman-teman berbagi cerita aja ternyata aku tuh bisa dapat informasi yang bermanfaat buat aku. Misalnya nih Eca kalau anaknya nggak mau sekolah misalnya gimana tipsnya, walaupun dia ceritanya sambil hahaha, tapi aku mikir oh bisa kali ya diterapin ke anakku, ternyata berhasil. Itu kan benar-benar jadi manfaat banget dan ngebantu banget untuk aku sebagai seorang ibu. Buat seorang ibu tuh masa frustasinya banyak tuh waktu jadi ibu awal, terus udah enakan dikit tiba-tiba anaknya SD gitu ya, mulai ada tantangan baru. Udah enakan dikit, oh gua ngerti nih anak gue maunya apa, oke, tiba-tiba di remaja ada lagi tantangan baru, beda lagi. Jadi menurut aku punya komunitas ibu gitu ya, mau kecil mau besar, itu tuh benar-benar ngebantu banget kita menghadapi tantangan-tantangan sebagai seorang ibu dan juga seorang istri. Tuh, karena kan gak ada sekolahnya, gak ada lesnya gitu ya, gak ada lesnya, gak ada khususnya, gak ada bimbelnya. Bener. Jadi ya menurut aku punya support system sesama ibu tuh sangat membantu sih untuk menghadapi tantangan-tantangan itu. Nah, kira-kira orang yang berbeda setelah melahirkan gitu kan, ini seperti aku tidak mengenal dia lagi, tapi dia sangat support walaupun di kamar mandi dia gitu kayak pengen teriak ya karena nih bini gue kenapa, tapi itu masa paling berat sih buat aku karena masih belum punya support system. Makanya begitu punya support system ngerasa kayaknya kok lebih ringan jadi ibu dan pengen sharing tuh sebenarnya awalnya memang dari kejadian itu. Kalau Mesya pernah nggak? Kan waktu itu udah kita sambangin tuh waktu Mesya bilang melahirkan kan. Aku sih nggak tahu itu kategorinya baby blues atau bukan ya Mbak. Cuma sempat ngalamin stres tingkat tinggi karena ya itu pasti semua ibu yang baru pertama kali punya experience ngelahirin tuh kayak clueless ya. Jadi akhirnya waktu itu kebetulan anakku yang pertama itu karakter dari bayinya itu very cranky banget, bukan easy baby yang gampang gitu ya. Oh dia kolik parah, jadi nangis setiap hari dari lahir sampai umur hampir 6 bulan kok nggak salah, nangis yang nggak bisa terkendali gitu loh. Sampai ada cerita mamaku tuh sampai berinisiatif, apa bawa orang pinter aja ya gitu. Asli karena bingung, dibawa ke dokter dicek kolik ternyata nggak apa-apa gitu loh, bagus gitu loh. Sampai ditaruh daun jarak lah di perutnya segala macam, sampai akhirnya nggak ada cara ya, intinya cuma perlu ibunya menenangkan diri dan juga banyak meluk anaknya gitu loh. Jadi memang ibunya dulu yang harus tenang dan nggak boleh panik. Aku nggak tahu itu baby blues apa enggak, cuma yang jelas aku frustasi berat, aku sering banget nangis, aku jadi pemarah, emosional, dan suasananya benar-benar gak enak. Sampai untungnya nggak sampai pada tahap yang pengen nyakitin bayinya. Aku tetap sayang sama dia, cuma kayak kasih tahu bunda dong, nak kamu tuh kenapa, kedinginan, lapar, haus. Dan jawabannya adalah sampai ke tetangga suaranya. Jadi tetangga aku tuh udah panik yang Mbak Mesya numpang tanya bayinya nggak mau ya dibawa ke rumah sakit. Saya khawatir deh kayaknya ada Pak. Udah gitu kan. Kayak dia ngerasa kayak dapat apa judgmental dari tetangga, kayaknya emaknya kemana aja sih anaknya nangis dulu. Suaranya tuh baby Romeo kalah Mbak. Tinggi banget, alhamdulillah sekarang anaknya punya bakat nyanyi ya gitu loh. Ternyata itu sign-nya. Jadi pernah ngalamin, jadi yang paling penting adalah gimana kita bisa berproses untuk oke, nggak apa-apa, mungkin caranya kita harus pelan-pelan bisa mendaliin kepanikan dan juga emosi sampai akhirnya nanti lama-lama udah setelah 6 bulan ternyata capek deh kan gitu, akhirnya udah terlewati gitu.